Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori semiotika, yang mana di sini dijelaskan ada 9. Yang pertama, nadhariyatul israriyah. Nadhariyatul marji'ah al-mursalah hiya nadhariyah tasiru ila misalil makna alladhi tarihu audujjan wa rikas. Teori referensi atau korespondensi adalah teori yang merujuk kepada segitiga makna yang mana dikemukakan oleh Odin dan Rikas. Kemudian yang kedua yaitu nadhariyah tasawwuriyah. Ayutalliqu 'alaiha nadhariyah mafahimah ay nadhariyah dilaliyah tarkizu dirasa al-ma'na 'ala mubda'in tasawwuril mawjudi fil aqlil bashar. Hadhihi an-nadhariyah allati tasanbi ila jawnil lawki tusamma aidan binadhariyah al-'alaqaniyah li'anna al-kalima tasiru ila al-fikri al-mawjud fil fikri. Lidzalika yanbaghi an yakuna isti'mal kalimat dilad 'ala al-fikr, yang mana disebut dengan teori konsepsional, yakni teori semiotik yang memfokuskan kajian makna pada prinsip konsepsi yang ada pada pikiran manusia. Kemudian teori ini dinisbatkan kepada John Locke. Ini disebut juga dengan teori mentalisme karena itu menunjukkan pada ide yang ada dalam pemikiran. Karena itu penggunaan suatu kata hendaknya merupakan penunjuk yang mengarah kepada pemikiran. Yang ketiga yaitu nadhariyah as-sulukiyah. Yutalliqu 'alaiha nadhariyah as-sulukiyah wa hiya nadhariyah tarkizu 'ala dirasa ma'na al-lughah kaja ismina sulukil insani alladhi huwa mudahirun minal mudahir wujudil masir wal istijabah. Nadhariyah as-sulukiyah disebut juga yakni teori yang memfokuskan kajian makna bahasa sebagai bagian dari perilaku yang merupakan manifestasi dari adanya stimulus dan respon. Teori ini mengkaji makna dalam peristiwa ujaran yang berlangsung dalam situasi tertentu. Kemudian yang keempat yaitu nadhariyah as-sayaqiyah. Wa hadha ma yusamma bi nadhariyah as-sayaqiyah ay nadhariyah ad-dilaliyah allati taftaridu an-nizam al-lughatan al-mutarabita ma'an ba'dahu al-ba'd baina wahidatuhu wa annahu da'iman ma yashhadu taghyiran wa taturan. Lidzalik inda tahdidil ma'na min ad-dururi tahdidis siyaqiyati al-mukhtalifah al-makhita bihi, yang mana disebut dengan teori kontekstual, yakni teori semiotik yang berasumsi bahwa sistem bahasa itu saling berkaitan satu sama lain di antara unit-unitnya dan juga selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karena itu menentukan makna diperlukan adanya penentuan sebagai konteks yang melingkupinya. Kemudian yang kelima yakni nadhariyah at-tahliliyah. Yudalliqu 'alaihi ismun nadhariyah tahliliyah wa hiya nadhariyah allati tarkizu 'ala tahlilil kalimah ila makanitiha. Taltaqi hadhihi an-nadhariyah ma'a nadhariyah majilil ma'na allati tafsirul ma'na min khilal tahdidi maqnunatil kalimah min khilal khasa'isuha ad-dikhiliyah. Yatimmu tasnifil 'alaqa ila 'alaqatil mutaradifah kalimati aw aksaru tahtu yani ala anasil mafahim aw dati ma'na misalil kalimati abun wa waladun. Asani al-'alaqa al-mutajanisah wa hiya 'alaqa allati tatu ala adadil minal ma'ani waradati fi kalimati haitsu yakuna likulli udwin mar'i misal kalimat insan wa kalimatun ataqiha misla kalimat khalidan umran ahmad wa ma ila dhalik. Al-'alaqa jaz'iyatul kulliyah misal al-'alaqa bainal kalimati yudawajisa. Disebut analitik yaitu yang menitipbarikan pada analisis ke dalam komponen-komponen. Teori ini mempunyai titik temu dengan teori medan makna, yang mana menjelaskan makna dengan menentukan komponen kita melalui karakteristik internalnya. Kemudian hubungan-hubungan
yang dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama hubungan sinonim, yang kedua hubungan hiponimi, yang ketiga yaitu hubungan bagian dengan keseluruhan, seperti contoh al-jismi dengan al-yadu. Yang ketujuh yakni nadhariyah wada'iyah al-matqiyah fil makna. ويسمى نظرية معنى المجال أي المعنى العبارة هو مطابق لحال الواقع وبالتالي إظهار حقيقة العبارة في موقف تجريبي هناك yang mana nadhariyah wad'iyah disebut dengan teori makna. Wilayah adalah makna suatu pernyataan adalah kesesuaian dengan fakta sehingga menunjuk kebenaran pernyataan itu dalam situasi empiris. Yang mana di sini kriterianya yaitu ada tiga makna, yaitu yang pertama melalui isyarat, yang kedua melalui kesepadaan atau sinonim, yang ketiga yaitu penggunaan konteks bahasa khususnya seperti al-an dan idan dan min. Kemudian yang kedelapan yakni nadhariyah barajamatiyah, yang mana tarkizu ala makna al-lugha fi siyaqi istikhdamiha fi mawaqif ma'ani wa tu'akkidu ala akhimmatil alaqa bainal kalimah, yang mana teori yang berfokus pada makna bahasa dalam konteks penggunaan dalam situasi tertentu.